karyawan dipecat karena sholat Jumat. Udahlah terang-terangan aja, Indomaret kenapa sih? Ya, Indomaret kenapa sih? Ada masalah apa sama umat Islam? Kalau ada masalah ngomong dong, ngomong. Biar terang-terangan gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, tadi kita udah tahu ada berita di Jember tentang karyawan Indomarko yang dipecat karena sholat Jumat. Ya, ada kejadian begitu ya. Dan jujur aja nih ya, Indomarko ada apa sih ya? Ternyata juga guys ya, ternyata yang di Bandung yang viral masjid dirubuhkan ya, Masjid Jami Nurul Ikhlas itu juga berkaitan dengan Indomarko, atau yang retailnya itu namanya Indomaret. Sebetulnya Indomaret ini ada masalah apa sih sama umat Islam gitu? Nih beritanya, ternyata itu yang kemarin Bang Edi Mulyadi ke Bandung ya, melihat masjid dirobohkan, diganti dengan Indomaret. Terus tadi ada berita tentang karyawan dipecat karena sholat Jumat. Udahlah terang-terangan aja, Indomaret kenapa sih? Ya, Indomaret kenapa sih? Ada masalah apa sama umat Islam? Kalau ada masalah ngomong dong, ngomong. Biar terang-terangan gitu. Ya, ini dari rekan-rekan kita di Persuasi ya, dari Persuasi ini ya. Ini beritanya, fakta terkait Masjid Jami Nurul Ikhlas Ciamplas 149 Bandung diubah menjadi Indomaret. Indomarko nih. Ada apa sih? Bandung 10 Februari 2023. Masjid Nurul Ikhlas yang berlokasi di Jalan Ciamplas 149 Bandung tersebut sepatutnya Masjid Cagar Budaya. Hal tersebut berdasarkan Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018. Di sini ada ya perdanya. Itu yang menyatakan bahwasannya Masjid Nurul Ikhlas ini, Jami Nurul Ikhlas ini di Ciamplas 149 Bandung ini Masjid Cagar Budaya. Pada hari Kamis 9 Februari 2023, redaksi mencoba melihat ke lokasi yang beralamat di Jalan Ciamplas 149 Bandung, di mana daerah tersebut menjadi salah satu pusat keramaian kota yang dijuluki sebagai Kota Kembang. Di sepanjang Jalan Ciamplas sendiri tidak hanya satu, ada beberapa minimarket yang mempunyai ciri khas warna biru tersebut. Sedangkan pada minimarket Jalan Ciamplas 149 terlihat bangunan yang cukup luas. Ya itu yang sebelah sini ya. Oh iya. Indomaret ada masalah apa sama umat Islam? Tadi masalah sholat Jumat yang di Jember, sekarang yang di Bandung masjid. Ya, oh iya. Selain itu, berdasarkan penelusuran Indomaret Jalan Ciamplas 149 Bandung resmi dibuka sekitar 1 tahun yang lalu.
diresmikan oleh Branch Manager PT Indomarko Prisma Tama Bandung, Dedi Yusuf Apriyadi. Ya. Di Persuasi ada foto-fotonya ya guys. Pada 11 November 2021 lalu, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Haji Bambang Suhari, SH, surat teguran terkait pembangunan minimarket yang berlokasi di Jalan Cihampelas 149, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Cobolong, Kota Bandung. Adapun berisi perintah penghentian semua pembangunan. Oh, pernah diperintahkan untuk memberhentikan pembangunan ya? Udah pernah. Indomarko atau Indomaret ada apa lu? Hah? Di sini di Persuasi juga ada ya. Suratnya itu ya. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada 29 November 2021 yang saat itu dipimpin oleh Dewi Kaniasari Esos MA. Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Bandung. Lalu surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada 29 November 2021 yang saat itu dipimpin oleh Dewi Kaniasari Esos MA. Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Bandung. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Minggu 6 Februari 2023, tokoh masyarakat dan kuasa hukumnya melakukan pertemuan di Disbudpar Kota Bandung yang dihadiri oleh Kepala Disbudpar Dr. Andes Haji Arif Saifuddin SH beserta jajarannya dan pejabat Pemkot Bandung terkait. Pada pokoknya, Disbudpar sepakat bahwa KAI dan atau Indomaret telah melakukan pelanggaran hukum, baik melanggar Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya maupun melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kalau memang melakukan pelanggaran hukum ditindak dong, jangan damai. Ditindak dong. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, dan atau PT Indomarko Prisma Tama, pemilik Indomaret diduga telah melakukan pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sekaligus melanggar Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya. Lalu PT Indomarko Prisma Tama, pemilik Indomaret, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus Cihampelas 149. Ditindak dong, ditindak. Ya karena ini Indomarko nih kenapa ya? Aduh. Lalu PT Indomarko Prisma Tama, pemilik Indomaret, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus Cihampelas 149, baik itu membangun di atas tanah masjid yang dihancurkan, membangun tanpa izin, yakni tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG), maupun mengoperasikan minimarket dengan melanggar PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah khususnya pasal 6 ayat 4. Nah itu gimana itu? Dan ini juga ya, DPRD Kota Bandung minta operasional Indomaret dihentikan. Dalam rapat menerima audiensi tim pembela hukum Masjid Cagar Budaya Jalan Cihampelas 149 Bandung, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. Haji Edwin Sanjaya SEMM meminta agar Pemkot Bandung dapat bertindak tegas atas pelanggaran Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia, KAI atau PT Indomarko pemilik Indomaret. Kepada penyampai aspirasi, yaitu tim pembela hukum yang dipimpin Muhtar Effendi SHMH bersama Melani SHMH, Dr. Anton Minardi SH, Budi Rahman SHMH, dan Lahmudin SPD SH sebagai kuasa hukum dari tokoh-tokoh budayawan, agamawan, dan aktivis Jawa Barat, Dr. Edwin Sanjaya berjanji untuk menyampaikan pada pimpinan dan anggota dewan lain agar DPRD Kota Bandung dapat mengawal serius proses penindakan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung. Iya dong, serius dong. Serius lah. Jangan membuat ini Indomarko ini ada apa sih, terang-terangan aja Indomarko. Indomaret, ada apa lu? Iya. Lu kenapa?
Karyawan lu pecat sholat Jumat, sekarang masjid lu runtuhin, masih cagar budaya lagi. Instansi terkait yang hadir dan diundang oleh DPRD Kota Bandung dalam pertemuan yang dinilai penting itu adalah Disbudpar, Satpol PP, Kesbangpol, Cipta Bintar, Camat Coblong, dan DPMP TSP, Polrestabes Kota Bandung juga turut hadir. Perangkat daerah Kota Bandung sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus ini. Bahkan dilaporkan ada beberapa cagar budaya lain yang telah dihancurkan oleh PT KAI, namun belum mendapatkan tindakan semestinya. Waduh, KAI juga ikut-ikutan. Ya, mencari duit sebegitunya PT KAI. Kenapa? Makanya tuh KAI itu diatur yang benar. Sepi ya KAI ya. Rugi ya. Makanya tuh syarat-syarat yang nggak penting-penting kayak wajib vaksin dijadiin syarat. Malas orang naik kereta akhirnya. Dalam beberapa kasus PT KAI memiliki modus operandi yang serupa, berujung pada pembongkaran cagar budaya dan pendirian gerai Indomaret. Wah. Pimpinan Dewan bertekad untuk mengungkap dan menuntaskan masalah yang telah mencoreng wajah Pemkot Bandung tersebut. Pelanggaran hukum di Kota Bandung baik yang dilakukan oleh PT KAI maupun Indomaret tidak boleh dibiarkan. Iya, jangan dibiarkan itu Indomaret itu. Jangan dibiarkan Indomaret. Tuh rakyat, no, belanja dulu di Indomaret tuh. Begitu amat Indomaret. Dalam kasus penghancuran Masjid Jami Nurul Ikhlas sebagai bangunan cagar budaya, Wakil Ketua DPRD menekankan perlunya langkah awal berupa penghentian operasi Indomaret. Di samping membangun tanpa izin hingga kini tidak memiliki PBG, juga Indomaret ini menjalankan operasinya dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, baru tahu lu. Tuh Indomaret tuh. Woi Indomaret, ada apa lu? Untung gua nggak pernah. Waduh. Terinformasikan bahwa Disbudpar Pemkot Bandung telah membuat surat permohonan kepada Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 agar membantu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penghancuran bangunan cagar budaya Masjid Jami Nurul Ikhlas yang terletak di Jalan Ciamplas nomor 149 Bandung. Surat bernomor S-457-457-Disbudpar-Romawi 2 2023 tertanggal 7 Februari 2023 patut diapresiasi sebagai tindak nyata Disbudpar. Disbudpar Kota Bandung juga mengingatkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Tepat permintaan Dewan agar langkah awal dari penyelesaian perbuatan melanggar hukum PT KAI dan PT Indomarko pemilik Indomaret atas penghancuran bangunan cagar budaya Masjid Jami Nurul Ikhlas dan pendirian Indomaret tanpa izin adalah Wali Kota Bandung segera memerintahkan untuk melakukan penyegelan dan menghentikan operasi Indomaret. Iya, segel udah Indomaret tuh. Nggak ada Indomaret juga kita nggak rugi kok. Proses selanjutnya adalah pembongkaran bangunan Indomaret, kemudian membangun kembali Masjid Jami Nurul Ikhlas di tempat dan dengan bentuk semula sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perda dan Undang-Undang. Nah, ini sesuai Undang-Undang. Jadi itu beritanya guys, dua berita dari Persuasi ya. Dan ini menjadi catatan bahwasanya Indomaret, woi Indomaret kenapa lu? Ada masalah apa lu? Ternyata lu juga suka melanggar undang-undang ya. Di Bandung lu masjid cagar budaya lu bongkar. Tapi dan di Jember no lagi. Karyawan sholat Jumat lu pecat. Ada apa sih lu sama umat Islam? Udah umat Islam, sadar deh tuh. Lu lihat itu Indomarko itu. Lu lihat itu Indomaret tuh. Begini kelakuannya. Masih nggak mau sadar lu. Dan ini pesan buat Indomarko dan semuanya. Udahlah, nggak usah begitu. Ada undang-undang, ada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang lu perusahaan punya banyak duit gitu ya. Tuh PT KAI bisa digituin. Yang lainnya gimana tuh? Ya, gue setuju nih. Segel Indomaret. Segel dah. Nggak usah beroperasi lagi. Itu aja dari gue. YouTuber rakyat biasa. Yang selalu akan bersuara untuk rakyat biasa. Dan khusus buat Indomarko. Ada apa sih lu? Sama umat Islam ada apa sih? Nggak usah begitu, nah apa lu? Ya, gue pamit guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terang-terangan aja lu Indomaret. Indomarko. Indomaret. Terang-terangan aja lu.
Udah bilang aja, ada apa sih lu? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.